What is up guys, we're back at Mad About F. Mad About F. Yes, once again, F-nya stands for apa dan? Food. Fitness. Forests. Friends. Friends. Whatever. Nih, pertanyaan pertama dari Ari, kstar.sctv 2024. Bang, suka pete atau jengkol? Suka banget, suka dua-duanya. Sama, gue juga. Pete, gue suka banget peda dan itu pas gue pertama kali coba dari kecil itu gue suka banget. Lu apa? Dish. Exposure pertama gue ke pete yang gue paling suka itu ada dish Aceh. Aceh? Iya. Oke. Namanya sambal tumbuk. Sambal tumbuk. Tapi nama aslinya apa ya? Itu nggak tahu, dari ikan kayu. Gue salah nyebutnya pasti keumam ikan kayu yang dijadiin sambal pakai pete, daun kare, asam sunti itu. Alifudin nanya, kapan podcast sama Akila, Kak? Ini nggak bakal terjadi ya seumur hidup. Kebetulan saya sendiri paling nggak suka sama orang yang namanya Akila itu. Jadi ya jangan ditungguin, jangan diharapin, jangan dinanti-nanti. Nggak ada gunanya juga mau ngomongin apa. Makanannya nggak enak, terus orangnya nyebelin. Ini gue nggak tahu lu saya ini satu bercanda. Nggak usah. Pernah cinlok nggak sama salah satu kontestan MCI 12? Kita udah nikah ya by the way, but silakan. Pernah nggak ya? Gila lu. Pertanyaan untuk bro dari RZWNDY_bawah. Kalau bangun home gym, alat pertama yang wajib dibeli dengan budget minim apa ya? Koh. Oke, gym, budget home gym. Power rack barbell. Kebetulan si Dani juga sama persis pernah nanyain hal yang sama. Betul. Di Kalimantan Dulu. Enggak, gue nggak nanya, man. Gue come to the Langsung beli aja. conclusion, gue beli aja. Gue beli power rack sama barbell. Oh, gue nanya lu jenis barbellnya apa? There you go. Dia bilang Yes. Olympic yang ada knurlnya di tengahnya buat itu. Betul. Tapi kalau orang nggak bisa compound lifts, emang itu bijak apa? Mungkin pakai dumbbell aja pilihan yang lebih bagus ya. But the thing is, jadi beli power rack supaya lu bisa ngelakuin gerakan compound seperti pull up, bench dan lain-lain. Tapi yang pasti dapetin beban yang cukup supaya latihan itu bisa terus dipersulit dengan rutin. Paling penting itu doang sih. Kalian tahu Insanity Workout? This is insanity. It makes you go insane, bikin gila itu. Tapi itu lumayan viral ya dulu. I think everyone was using it. I did it. I I did it lost too. like a lot of weight. Banyak banget, hampir 10 kilo kali. Emang capek banget. Gila sih. Oh, fun fact, dulu pas si Dani nge-share Insanity sama gua, kita berdua ngebajak, ya kan? Yeah. Would you download a car? Download the car. Pada zamannya kita pirates, tapi sekarang workout sudah lebih accessible lah. Ya, di YouTube, Instagram, anything. Anything. Cara masak kepala kambing gimana, Mas? Bingung. Itu tanya siapa namanya? Mario Master Chef season 10, jago tuh dia. Dibakar dulu bulunya, dicuci, direbus dengan aromatik jahe, serai, daun salam, daun jeruk, dibuang airnya, dicuci lagi. Terus kalau mau enak kayaknya pick apart, pretelin, lidahnya dibuang kulit luarnya. Terus dagingnya bisa diambil, gelatinnya juga bisa diambil, lidahnya bisa diambil, dibuat terserah mau tongseng, mau gulai, mau apa. Kayak masak usus itu mirip-mirip sih untuk ngilangin nasty-nastynya dulu itu. Dari Darth Keder, bikin buku resep diet juga, Bang. Lumayan kalau lagi pengen ngirit. Look. Actually, that's not a bad idea. Bikin buku resep diet. Bikin buku resep diet yang buat ngirit. Yep. Jadi harus murah. I guess so. Nggak bisa kayak tenderloin Australia itu nggak masuk ya. Kayak isi makan tempe bisa. doang. Gua mau sih. Yeah, Actually kita meaning to make like produk-produk meal prep yang affordable actually, buat yang lebih affordable lah. That's right. Dan sekarang kan bang for buck, nanti lebih affordable. Tapi buku it's not a bad idea. We'll think about that. Makan 2 kali sehari, porsi sedang ke besar pagi dan sore plus latihan beban, apakah oke? Ya oke aja sih. Tapi jujur lu mesti ngerti prinsip kalorinya juga. Latihannya juga idealnya menerapkan progressive overload. Apakah oke? Ya, tapi oke sih. Canon best. Kalau kita diet, then RBB turun, kalori dan kebutuhan proteinnya menyesuaikan. That's a good question. Yes, it's actually very good. Ya, jadi intinya kalau kita udah diet, over time kan beratnya bakal turun. Nah,
jumlah kalori yang kita dapatkan ditentukan oleh berat badan. Jadi kalau udah turun berat, apakah ada penyesuaian? Yes, ada penyesuaian. Kalau kita sudah turun berat dan kita beratnya turun sampai lebih dari 10 kilo, biasanya harus makan lebih sedikit lagi. Makannya jujur memang bakal agak sengsara. Kalau misalnya lo turun berat dan mulai stuck, probably harus ngurangin kalori lagi. Tapi saran gue jangan sampai di bawah 1800, tingkatin pembakarannya aja dengan jalan kaki 10.000 steps, misalnya begitu. Sebentar. Misalnya, ini nggak beneran ya. Misalnya berat gua 80. Kebutuhan protein gua apakah mengacu ke kebutuhan protein nanti di target weight Ya. atau Ya. kebutuhan protein di 80 kilo? Misalnya target weight gua 75 atau 70 gitu. Oke, itu juga pertanyaan yang bagus. Saran gua 1,5 kali berat saat ini aja. Itu paling Oke. gampang buat dipikirin. Tapi kalau misalnya orangnya obese dan dia 100 kilo, berarti butuh 150 gram protein, mungkin jadi agak banyak kan ya. Jadi, kalau mau ngitung dari target weight juga boleh. Let's say lu 80 dan target lu mau di 68 kilo. Kalau gitu, saran gua 68 kali 2,2 gram protein, bukan 1,5. Oke, jadi target weight dikali 2,2. protein yang lebih tinggi aja ya. Betul. Dan belajar public speaking dari mana? Kalau ngejelasin selalu bagus dan menarik. Genetika kayaknya. Emang Keturunan, kayak gitu. genetika. Keturunan. Oke. Jawaban yang singkat, padat, dan tidak memberikan faedah. Latihan sebenarnya, nggak tahu sih apa sih. Gue nggak pernah ngerasa nggaknya. Dulu di sekolah kan kita sering kan ngomong depan orang banyak, Yes. presentasi Yes. gitu. Kalau opini gua, karena gua kenal dia dari SMA, dia itu mendapatkan thrill, memulihkan narsismnya dengan membuat orang ketawa. Dia suka bikin orang ketawa, dia suka do gimmicks, tell jokes. I think mulainya dari situ. Kalau menurut. Ya lu juga suka ngomong depan umum gitu. Ya, tapi kalau gua kan lebih ke arah Enggak, edukasi. sama aja. Enggak. Ya, I don't know. Kalau gua baca buku Dale Carnegie, How to Win Friends, Influence People. Yeah, That there's helped that. me. Riz J nanya, Kak minta tips home cook supaya berani audisi memasak. Ya kalau gagal juga nggak mati kan? Actually, Iya kan? Ya sebenarnya iya. Ya. Nggak gagal. Cuman ya pertimbangannya waktu sama kayak resources, beli-beli bahan. Tapi misalnya menurut lu cukup jago, cukup mumpuni, cukup bisa, kenapa enggak? Coba aja lu merasa makan lu enak. At the end of the day yang makanannya enak yang bakal terpilih, bukan yang lain-lain. Oh, sama bisa interview penting. Bisa ngomong depan kamera. Ya, itu berarti balik ke public speaking tadi. Iya. Ya. Tapi makanannya harus enak. Kalau bisa interview tapi makanannya nggak keruan ya lu ikut nggak tahu acara apa yang milih bakat jadi news anchor atau apa itu. I'm a noob at gym. New bad gym. Full body workout yang gerakan compound, gerakannya apa aja koh? Apa koh? Oke, squat, bench, deadlift, row, pull up, overhead press. Jadi dulu gue pernah bikin video gerakannya namanya The Superior Six. Kalau kita fokusin gerakan dari situ, biasanya bakal dapat hasil yang oke banget. Oke. Hand Cox vibrator. Is fasted cardio harmful for muscle mass? What does he mean? Pertanyaannya misalnya lu kardio, terus dalam kondisi puasa, apakah bakal mengikis massa otot? Jawabannya tergantung. Kalau seharinya itu defisit kalorinya parah, dapat proteinnya sedikit, yes, bisa mengikis. Tapi kalau misalnya kita fasted cardio dan tetap dapat kalorinya oke, dapat proteinnya oke, aman. FBYAN, challenge tersulit di MasterChef menurut lu apa? Challenge tersulit adalah tempering coklat sama bikin souffle. Desserts ya, basically. Soufflenya savory actually, tapi itu Oh, sangat oke. technical. Iya. Karena di dalamnya ada poached egg, di bawahnya ada tart shell, Iya. sama baru di atasnya ada souffle. Ya, itu susah banget sih. Emang. Plus gua masukin puff pastry-nya bukan puff pastry ya, tart shell-nya ke blast freezer. Salah. Yori, hello. Gue kayak kenal ini. Cara tahu which produces are in season and will be in season, so kita bisa plan menu yang lebih bagus. Wanatani, silakan. Oke, Wanatani, menurut Wanatani di Indonesia tuh sekarang musimnya agak eratik ya, jadi kita nggak tahu apa yang akan keluar. Tapi the beauty of Indo dibanding negara lain, kan negara lain ada 4 musim, di sini ada 2 musim. So ya pada umumnya semua hal tuh, apalagi sayur, tumbuhnya tuh all season. Kadang-kadang musim hujan ada hal-hal yang lebih gampang busuk kayak cabai apa tomat gitu.
Tapi ya semuanya rata-rata ada buah sebenarnya. Nah, jujur kalau untuk buah gue nggak hafal, jadi cek sendiri. Sama mungkin berteman dengan lokal farmer ya. Jadi kalau nanya-nanya, karena gue lupa juga. Hope that help. Nggak membantu sama sekali sih itu. Tapi beda, maksudnya kayak nggak kayak di negara barat. Di sini tuh seasonality nggak sesignifikan kayak misalnya di Eropa. Ya, It's basically di sini juga. Gue menyarankan untuk lebih makan perennials yang adanya all season gitu. Oke, tolong jelaskan buat yang awam Pak, perennial adalah? Oke, perennial adalah tanaman tahunan yang sekali ditanam terus berbuah atau menghasilkan yield. Jadinya dia bisa dipanen terus-terusan. Contoh? Kalau dari sayur ada daun gedi, daun singkong, daun kelor, daun katuk. Ya, kamu warna tandingnya betulan. Iya, daun melinjo gitu. Itu cuma daun, buah tuh hampir semuanya perennial. Si Amphia nanya, dan Amphia ada banyak pertanyaan. I will try to get to all of them. Super asker ini. Super asker. Ada kepikiran nggak buat nyatuin passion di makanan, food, fitness, forest dalam satu project? I mean, it's kind of what we're trying to do. Iya, ini yang kita lagi coba lakuin sekarang. Mungkin dimulai dengan food dan fitness dulu. Yeah. Untuk forest kita bakal ambil waktunya nanti ke tempat gua. Di puncak kita bisa panen, kita bisa masak, kita bisa ya ngobrol sedikit tentang tanaman-tanaman dan signifikansinya di sistem yang ada hubungannya sama yang lu tanya semua tadi. Nice. Dari Amphia lagi, ini ada banyak nih. Oke, punya skill random yang jarang orang tahu. Oke, lalu duluan. Skill random lu apa? Split. Ah, serius? Enggak lah, itu lu. Ya, tapi sekarang udah nggak bisa. Ya, gue setebuk hitung taekwondo dan bisa split. Gue juga bisa main skateboard, tapi nggak jago-jago banget. Skateboard kayak hoax deh. Beneran. Dulu gue ke stasiun naik skateboard dari kampus. Skill random gue apa ya? Handstand gue nggak bisa handstand. Orang-orang pinca lumayan udah ya, tahu, iya, kebalik. Tapi orang-orang udah tahu semuanya, gara-gara udah di spam di TV. Gue tahu skill random lu, ya dia cowok cuma suka yoga. Menurut gue itu random sih. Gak random gitu, itu seksis tuh. Ya, just being misogynistic right now. Apa ya, masa gue gak punya skill random? Yeah, try to think, man. I don't know, we'll get back to you maybe. I don't know, gue gak tahu. Apa? Gue suka sejarah. Oh yeah, that can be something interesting. It's not a skill, it's a Ya, hobby. Nah ini, sorry, gue interupsi karena menurut gue terlalu kocak. Roland nanya, Koh Dani, kapan buka pop-up dining di Jakarta? Pop-up dining di Jakarta, aduh. Ngurusnya itu loh sebenarnya yang repot. Fun fact, dulu gue pernah bikin sama Stefan juga sebagai salah satu helper ini. Yang nggak helpful banget. Gue banyak ngebantu ya. Gue nggak dibayar ya. Terus, you didn't have anything better to do anyways. well, I still helped out my friend. Jelasin. Bener aja. Jelasin. Ya dulu kita bikin private dining di rumah gue setiap minggu, menunya ganti-ganti per minggu. Tapi akhirnya gue burn out dan ada temen gue, siapa yang namanya, dia ngelakuin kesalahan fatal, nggak ganti piring kotornya, terus ada pelanggan yang agak sedikit kayak WTF gitu, jadi enggak, tapi baik-baik, semuanya orang baik, termasuk dia juga bantu dengan prepnya, meluangkan waktu gratisnya di tengah-tengah kayak merintis karir sebagai fitness influencer untuk bantu. But kedepannya nggak tahu. Tadi yang nanya seasons, Yori boleh pinjam dapurnya mungkin kita bisa ngelakuin sesuatu di situ. Ya, stay tune. Via quick fire MP ya. Coba quick fire. Oke, sayur yang paling underrated menurut kalian apa? Shit, you start man. Gue mau ceciwis. Okay, I don't even know what that is. Itu loh, baby kailan. Baby kailan. Yeah, it's good. Okay, for me it would be pare. Oh, pare enak sih. Pare enak, gue suka Kayak pare. misalnya makan siomay, kalau Iya, nggak ada pare gue suka. Ya. Kalau dunia ini terbalik dan junk food sama dengan makanan sehat, makanan apa yang bakal kalian makan terus? fried chicken. It's too easy sebenarnya. Ya, ayam goreng, triple cheeseburger, pizza, stuffed crust. Wah, itu gue suka banget sih. Wah, ini lumayan controversial, cuman gue nggak suka pizza. Lu nggak suka? Biasa banget. Karena proteinnya dikit. Yeah. I know it's stupid. Sometimes it's not about protein. I know, tapi susah gue. Oh yeah. Next. Yeah. Okay. What food you both love? Mm-hmm. What food do you both love but feel guilty eating? Yang tadi semua disebut. Kecuali triple cheeseburger. Menurut gue it's a health food. Honestly ya, proteinnya tinggi, paling sodiumnya doang yang agak tinggi ya. Kalorinya 550-an. I think it's good. Ya, ini kita ngomongin Macca's ya. Yeah. Mickey D's.
Ya, Tuan? Any specific moment that made you realize nutrition and fitness was your thing? Kalau buat kayaknya kita berdua sebetulnya peduli banget sama nutrition sih sebetulnya. Ya kan ya, kita benar-benar merhatiin apa yang kita makan. Kalau buat gua, begitu gua sadar gua pengen kuat dan punya badan yang kelihatannya fitness, dari situ gue jadi sadar, oke, ternyata gue senarsis itu. I like Dragon Ball, so there, dari SMA sih. Gua, Ya? kalau gua kan gendut kecil ya, jadi gua mau escape dari itu. Nah, Sama dalam pencarian itu, yang gua realize adalah lu harus punya knowledge yang cukup tentang fitness dan nutrition untuk nge-sustain itu. Aldi Rabialdi nanya, gimana cara masak daging tenderloin supaya empuk? Oke, dari namanya aja udah ketahuan ya. Tender arti empuk. Tenderloin ya. Sebenarnya kuncinya cuma satu, jangan di overcook. Jadi digaremin atau dry brine semalaman dulu. Terus dimasak cepet aja pakai high heat. Selesai udah. Pakai termometer ya. Celsiusnya 57,2 ya, 60-an lah. Termometer tuh sangat membantu kalau misalnya apalagi orang yang suka masak protein, jadi bisa mengkaji kematangannya itu nggak nebak-nebak, tinggal colok termometer, cari untuk setiap protein ada kematangan yang idealnya itu berapa dan masak sampai segitu. Makanan kesukaan kita apa, Yugo? I mean, it's hard ya. Iya, it's hard. Gua Right now lah, makanan saat ini yang lagi lu kalau cari yang terus. gue pengen. Iya. Nah ini pertanyaan yang nggak ada jawabannya buat gue. Secara umum gue suka steak sih, kayak daging ketemu api dan garam yang pas. Menurut gue itu udah Yeah. perfect. Tapi on a day to day basis yang gue suka tuh ganti-ganti. Kayak tadi pagi gue ngidam banget lawar plek. Gara-gara lihat video-video ada orang masak lawar plek kayaknya enak gitu. Besoknya bisa apa, ayam napi nadar kah apa. Ganti-ganti terus. Yeah, same thing with like favorite fitness movement juga ganti-ganti sih for me. Is that a thing? I think so. Kalau I gue think bench so. press sih, udah Bench fix. press, which is what we're gonna do after Iya, this. nggak mikir ya. Ya, kalau makanan gue bakmi sih sebetulnya. Bakmi ya? Yang gue, misalnya gue suruh pilih nggak makan nasi atau bakmi, gue pilih nggak makan nasi sih. Gue kebalikannya sih, gue Yeah, lebih nasi. it's kind But of- it's different, Yeah, ya selera. it's Yang gue learn over the years tuh, Yeah. itu sangat selera sih makanan tuh. Nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. I agree. Satya Brata Nidhi titik. If we cook chicken breast dalam air fryer, how much heat that we need to make it juicy? Chicken breast air fryer dimasak di temperatur berapa biar juicy? Ya, paling dada ayamnya kalau mau bener-bener juicy bisa di brine dulu, rendam di larutan air garam. Terus ini gue cuma nebak doang ya, karena gue nggak pernah masak dada ayam pakai air fryer. What I usually do kalau gue lagi males masak dada ayam is gue ngambil dada ayam, gue rebus air sampai mendidih, gue masukin jahe, terus gue celupin dada ayamnya, terus apinya gue matiin. Oh ya, that's good. Ya, gue Kayak biarin. Hainan gitu ya. Ya, terus gue ambil after like 10 minutes, terus gue suir. Gue biasa gitu. Kalau buat air fryer, jujur gue kurang tahu. Air fryer itu sekitar coba aja 100 Ini 100 160. 160. Iya, ya 160 10 menit cek. Iya. Kalau kurang tambahin 5 menit gitu. Iya, kalau gua mau Termometer. Gak, lalalala, nanya. Mau coba hidup sehat mulai dari mana? Mau coba hidup sehat, hidup gua sekarang nggak sehat, gimana gua ngasih tahu? Nonton film Rocky. Terus semangat pasti nanti buat kayak hidup sehat dengan workout. Actually itu menurut gue jawaban bagus. Cari alasan bagus kenapa lo mau mulai hidup sehat. Jangan asal bilang mau hidup sehat. Cari inspirasi yang betul-betul resonate dengan life-nya lo. Tapi untuk advice yang praktis, setiap kali makan, kalau bisa selalu ada satu karbo, satu protein, satu sayur. Misalnya kayak gitu bakal mulai hidup sehat. And of course olahraga. Bebas. Iya, tapi disiplinnya gue nggak tahu datang dari mana sih. Nah, Harus ada kayak iya. ekstra gitu loh. Iya. Orang biasanya kalau ngelihat hasil Iya. bakal kayak semangat terus sustain. Nah, seminggu pertama cek berat, begitu lu sadar, wah gua turun sekilo, 0,5 kilo, catat datanya. Progres bikin lu ketagihan. Scorpion Man nanya.
Sorry, we just think the name is funny, you know. Gue gak mau bertanya, cuman mau bilang salut banget sama kakak. Cuman home cooking tapi masuk top 3, bangga banget. Dia udah sombong, lu ngomong gini dia makin sombong lagi. Scorpion Man. Oke, Envia nanya lagi. Envia. Hello again. Adakah bidang baru yang kalian ingin explore setelah ini? Ini aja masih. Quantum physics. Quantum physics. Apa ya? Space travel. Kayak gila. Politics. Enggak. Enggak. Apa ya? Enggak, lebih mau mendalami bidang yang udah digeluti sekarang aja. Yeah, I agree. Forestry, I agree. fitness, Iya. makanan, karena udah cukup ya. Iya, masalahnya we're always learning juga. Iya, dalam bidang kita sendiri. Iya. AK_Kusuma nanya kenapa shoulder, lengan, dan trapku cepet ngebentuk, Iya. tapi perut tetap buncit. Udah defkal loh. Karena Anda menggunakan steroid. Enggak. Double gut tuh. Enggak bercanda gue, bercanda. Iya sih. Ya bener sih. Iya kan, trapezius. Iya. Ya sorry, ini bercanda doang, tapi sebagai konteks, androgen receptors yang sangat respon ke penggunaan steroid paling banyak di trapezius sama bahu. Iya. Tapi no, kalau misal kayak gitu, artinya memang lu belum terlalu ngontrol pola makan dan masih belum ada defisit kalori. Latihan lu udah bagus, banyak gerakan-gerakan yang ngelatih leher, bahu, tetapi belum ngerti prinsip kalori. Jadi saran gua, beneran hitung kalori. Berarti dia nggak defkal. Probably not. Fajar Renzo bertanya, cara bangkitkan selera makan klien yang food disorder gimana? Oke, berarti kalau bangkitin selera makan artinya dia nggak mau makan. Iya. Jadi bisa jadi dia bulimia nervosa, yaitu abis makan suka dimuntah-muntahin. Bisa juga anoreksia, yaitu memang dia sama sekali nggak mau makan, terus jadi kurus banget. So, there's a lot, tapi mungkin 2 itu yang paling besar. I think itu masuk ke dunia psikologi sih. Jujur, kalau dari sisi paranutrisi kan jawabannya jelas. Tapi for a person yang memiliki food disorder, saran gue adalah cari terapis. Cari terapis, cari teman keluarga terpercaya, dan butuh diomongin underlying problemnya apa, dan butuh dieksplor kenapa memiliki unhealthy relationship dengan makanan. Contoh paling simple, banyak klien gue yang cerita, mereka itu pas kecil punya orang tua yang agak abusive. Lu gendut, jangan makan ini. Ya, itu ngaruh sih. So, itu jawabannya sih kalau menurut gue. It's a bit difficult to talk about karena setiap orang berbeda. Kayak contoh si Dani pas kecil gendut, diajak-ajakin gendut, tapi ya dia menggunakan itu sebagai motivator untuk nggak gendut. Ya, walaupun pada ujungnya dia lumayan gemuk lagi. Lian Rich Boy, cara suka tomat gimana? Aku nggak suka tomat, tapi harus makan tomat buat kulit bagus. Oke? Mungkin lu bisa jawab, apakah tomat bikin kulit bagus? Dan kalau sebenarnya enggak dan ada opsi lain cara bikin kulit bagus, berarti ya lu nggak usah makan tomat. Oke, itu solusi yang sangat solusi, praktis, kan? Betul. Buat kulit yang paling penting itu dapetin zinc, magnesium. Itu bagus untuk kulit. I think kalau pergi ke dokter kulit, hampir selalu diresepin mineral-mineral itu, dan itu sangat susah untuk didapatkan. Jadi itu jauh lebih gampang. Pertanyaannya kulit, kalau dia nggak suka nggak usah dipaksain, ngapain? Ada, lu bisa makan tomat yang misalnya tomat cherry lebih manis daripada tomat biasa, atau beef lebih gurih, atau even digaremin tomatnya, dimasak di salad, dimakan dalam sandwich, dijadikan tomato egg yang gurih kayak orang Chinese suka ngelakuin. Kalau misalnya lu mau makan tomat, ya jawabannya itu. Tapi kalau alasannya untuk bagusin kulit, kita harus mempertanyakan korelasi makan tomat sama kulit bagus yang frankly gua nggak tahu. WYD Prayoga, makan malam di atas jam XXX tidak baik. Enggak sih, karena ujung-ujungnya tergantung kalori. Waktu makan kurang relevan, yang lebih penting itu apa yang lu makan, jumlahnya, gizinya jauh lebih penting. Waktu makan cuman penting dalam konteks performa. Let's say lu bakal ikut tanding. Nah, itu idealnya 2 jam sebelum tanding udah makan yang banyak karbohidrat. Di waktu seperti itu, waktu penting. Makan mengganggu tidur nggak tapi? Bisa. Terlalu dekat gitu. That's a good point. Kan dia nanya tidak baik kan, bukan bikin gendut apa enggak? Betul. So, let's say kita makan makanan yang resepnya menggunakan coffee rub, yaitu pakai rub kopi. Jadi ada kafein, nah itu bisa mengganggu kualitas tidur. Let's say lu punya penyakit GERD, gastroesophageal reflux disorder, dan lu makan yang berminyak, cabe-cabe, lu kayak diajak sama lu ke Sichuan Palace gitu malam-malam. Itu sering terjadi. Iya, sering.
Nah, kayak gitu bakal mengganggu Mau tidur sih, sih. gila. Apakah santan suhu ruang bagus untuk langsung dikonsumsi? Oh, ini I guess dari pasar dibeli gitu ya. Iya. Terus langsung diminum gitu. Iya. Actually, kayaknya enggak deh kalau menurut gue ya. Ya, kita nggak tahu airnya shady apa enggak Iya. kan, terus apa? Ya, sebenarnya dipanasin dulu sih Iya, iya. bagusnya. Tapi kalau santan yang UHT kayak kara gitu, kayaknya nggak apa-apa deh. Itu bakal aman sih. Ya itu aman deh. Misalnya lo masak pakai santan terus dibiarin di luar agak lama, itu juga harusnya aman karena dari proses masaknya udah mati kumannya. However, kalau misalnya basi ya buang lah. Ya tapi kalau dipanasin terus dibiarin lama di ruang suhu ruang itu lama-lama juga jadi Iya basi. sih. Ya, so I guess smell test. Smell Iya. test. dan Why would jawab- you even do that? Saat lu mau ngapain sih sebenarnya? Bercanda, terserah lu sih. Paling aman jangan. paling aman jangan. Oke, terakhir nih, Ya. pertanyaan filosofi. Bro Dibalo, rekomendasi buku yang cocok tentang stoicism buat pemula dong, thanks. Stoicism. Stoicism itu apa? Oke, kalau menurut gue definisi stoicism pribadi gue adalah melihat segala hal sebagai challenge yang to be overcome. Oke. But buku yang gue suka itu yang gue tahu juga cuman si Meditations-nya Marcus Aurelius, dan itu bukan buku, itu lebih kayak diary entries-nya dia. Mungkin yang gampang dibaca dan enak untuk orang yang pengen get into stoicism tuh dari si Ryan Holiday. Dia yang kalau bikin video YouTube short selalu membahas stoicism, cukup bagus. I think you can start there. I think he has a lot of books. Ya, Marcus Aurelius. Dia dibunuh sama Commodus kan? Iya, iya. Nggak, itu beneran apa di film doang sih? No, kayaknya for konteks di film Gladiator. Gladiator. Nggak, wah, Gladiator doang ngasal banget sih. Ada ikan hiu, men. Ya, itu ngasal. Tapi menurut gua filmnya, apakah itu menghibur? Itu sangat menghibur. Dia berantem sama Denzel Washington gitu, yang di Helpless. Yeah. It's entertaining. It's not Yeah. as good as number one. Oh, yeah, Tapi yeah. it's good. Fun to watch. Still. Okay, guys. Yeah. Thank you so much for the questions. That was it. That was it. Kita nanti bakal bikin video baru lagi untuk Mad About F. Stay tuned, and we'll see you next time. See you guys.